Oke, selanjutnya kita akan membuat flat design ilustrasi orang baca Al-Quran. Nah, untuk langkah pertama pilih segi 4, kemudian masuk ke galeri. Kita masukkan desain yang telah dibuat di kertas. Nah, ini. Kemudian kita ke segi 6 yang di tengah. Kita masuk ke import. Kita masukkan palet warnanya. Jadi ini warna yang akan digunakan. Kita kunci saja. Kemudian kita ke Bezier. Nah, pada bagian Bezier ada Bezier mode. Nah, kita pakai yang di tengah. Ini fungsinya untuk mengatur stroke warna hitam. Jadi pada bagian titik ada garis warna putih, itu dapat kita panjangkan dan pendekkan, dan dapat pula diputar 180 derajat. Jadi untuk mengarahkan stroke warna hitamnya. Kemudian gabungkan pakai yang kedua ini, bagian action. Oke. Kemudian kita atur lagi pakai Bezier mode. Nah, setelah pas, kita ke fill color, pakai warna putih. Kemudian stroke colornya untuk warna hitam tadi kita ubah ke warna putih juga. Nah, seperti itu ya, kita kunci. Kemudian kita ke bagian selanjutnya. Kita ke bagian wajah. Nah, kita pakai yang di tengah dulu untuk mengatur stroke hitamnya. Jadi kita tempatkan titiknya, kemudian gerakkan garisnya. Kita gerakkan garis putihnya. Kemudian untuk tambahkan titik lagi, pilih yang kiri pada Bezier mode. Nah, kemudian ketuk pada bagian yang diinginkan. Pilih yang di tengah lagi untuk mengatur bentuknya. Kemudian tambah, ketuk lagi. Ya, tinggal pilih di titik mana ingin ditempatkan. Oke. Tambah, kemudian atur. Kemudian tambah lagi. Oke. Sekarang kita hubungkan. Nah, pada bagian action pilih yang kedua ini, kedua dari kiri. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, setelah jadi begini, kita ke fill colornya. Jadi kita warnai bagian dalam. Nah, sekarang kita sedot warna ini sudah disiapkan. Oke. Kemudian stroke colornya sama. Kita pakai warna itu juga. Oke. Untuk ini bagian wajah kita tempatkan di bawah yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita ke bagian rambut. Nah, untuk itu, untuk bagian wajah ini kita turunkan opasitasnya. Kemudian kita masuk ke Bezier mode lagi. Jadi selanjutnya ke bagian rambut. Kemudian kita ke bagian tengah lagi, Bezier mode yang di tengah. Kita atur, tinggal panjang atau pendekkan saja garis putihnya. Garis putih ini untuk mengarahkan stroke hitamnya ya. Kemudian tambah. Oke. Nah, kita ke tengah lagi. Ini fungsinya. Jadi hampir sama. Pada bagian mask juga seperti ini, ada setiap titik ada garis putihnya, garis untuk mengatur stroke. Kemudian kita tambah lagi. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian fill color, kita tambah lagi warna. Kemudian pilih icon sedot.
kemudian slot warna yang disiapkan. Untuk stroke colornya sama, jadi untuk stroke widthnya tidak usah diturunkan, kita pakai ukuran normal. Kemudian rambut ini kita tempatkan di bawah item yang pertama, di bawah pecinya ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian Al-Quran. Kita atur kita tambah lagi, kita tambah, atur lagi seperti itu ya. Selanjutnya kita ke fill color, kita pakai gradient ya. Kita pilih ini, kemudian kita akan buat satu sisi agak gelap, sisi sebelah kanan ya, sebelah kiri kayaknya ya, sebelah kiri. Kita tarik, kemudian untuk stroke colornya pakai gradient yang sama. Oke. Nah, kemudian untuk bagian lain kita masuk ke bezier lagi, atur untuk bagian tengah. Kita tambah, kemudian atur lagi. Tempatkan titiknya di sudut ya, dari desain ini yang telah dibuat di kertas. Untuk titiknya tempatkan di sudutnya saja. Kemudian untuk gradiennya ini kita ke sebelah kanan kan. Kalau tadi kita yang gelapnya kita sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Untuk stroke color sama, pakai gradient. Nah, seperti ini. Oh, ini yang kedua kita tempatkan di bawah. Oke, untuk selanjutnya untuk bagian bawahnya dari lembaran ini kita paskan saja di sudutnya. Jadi gunakan zoom in dan zoom out, yang ini yang di atas ya, untuk memperbesar dan memperkecil ukuran layar objek. Jangan lupa setelah digunakan matikan untuk mengedit, karena kalau masih aktif itu tidak bisa mengedit ya. Jadi apabila menggunakan zoom, yang ini yang bagian atas matikan, setelah digunakan matikan untuk memulai edit. Kemudian hubungkan ya, ini kan di bagian bawah jadi cukup, kita hubungkan seperti itu. Kemudian kita sedot warna lagi, kita pakai warna abu-abu yang agak gelap ini. Kemudian stroke colornya sama, kita pakai warna itu juga. Oke. Kemudian ini kita tempatkan di bawah lembaran tadi. Oke. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita ke bagian baju ya. Ya, ke bagian baju.
Kita masuk lagi. Kita ikuti saja pola yang sudah dibuat ya. Paskan saja. Kemudian tambah lagi. Dapatkan di sini saja. Ya, kemudian hubungkan. Oke. Setelah itu kita ke fill color, kita sedot warna lagi, tambah warna, kemudian pilih icon sedot, kemudian sedot warna ini. Untuk warna baju, oke. Sama untuk stroke colornya sama. Kemudian ini bagian ini kita tempatkan di bagian bawah. Oke, di bagian bawah lembaran tadi. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian tangan. Sebelum itu kita turunkan dulu opacity-nya. Kemudian kita ke bagian tangan. Kita zoom saja, kita perbesar. Oh, salah ya. Kita perkecil memang dulu ini. Kemudian kita zoom. Untuk bagian tangan ini tidak detail, tidak terlalu detail karena tertutupi dengan lembaran ini ya. Kemudian kita ke fill color, kita pakai warna kulit yang tadi. Kemudian stroke color sama, kita pakai itu juga. Nah, oke. Kemudian ini kita tempatkan di bagian bawah juga, di bagian bawah lembaran, tapi di atas baju ya. Nah, di atas baju, oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian baju ini bisa kita naikkan kembali opacity-nya. Kita fullkan kembali. Oke. Kemudian untuk bagian wajah tadi kita lupa, kita fullkan juga opacity-nya kembali. Oke. Kemudian kita ke bagian celana ya. Kita masuk lagi ke bezier. Sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Jadi kita banyak menggunakan bezier mode yang di tengah ini dan bezier mode yang di kiri untuk menambahkan dan mengatur. Kita banyak menggunakan ini dan menghubungkan dua titiknya. Itu yang paling banyak untuk membuat plat desain ilustrasi seperti ini. Mudah. Tambah lagi. Kita sedot warna yang sudah disiapkan. Kita pakai warna ini. Oke. Kemudian stroke color sama, kita pakai itu juga. Kemudian ini kita tempatkan di bagian bawah ya. Oke.
Jangan lupa untuk kunci. Kemudian untuk bagian kaki yang kelihatan ini kita bisa copy bagian tangan tadi. Kemudian kita tempatkan di bagian bawah saja. To back langsung. Oke. Bentuknya tidak begitu detail kan? Karena tertutupi objek lain. Nah, sekarang kita ke detail bajunya. Kita buat bayangannya. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi. Jadi kita akan membuat lengannya ya lebih jelas, lengan bajunya lebih jelas dengan cara membuat bagian yang agak gelap di sini untuk lubang lengannya. Kita hubungkan saja dua titik ini. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian kita ke stroke, maksudnya fill color. Kita pakai warna ini cuman agak gelap, warna baju yang tadi ya. Kita gelapkan sedikit. Kemudian stroke width-nya kita matikan saja. Kemudian ini kita tempatkan di bawah tangan. Oh, lewat ya. Bawah tangan yang ini tadi. Mana tangan tadi? Ini ya, di sini. Nah, kemudian kita gerakkan saja. Jadi seolah-olah ini adalah lubang bajunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita masih di bagian lengan. Jadi kita akan buat bagian yang gelap, agak gelap lainnya di sini ya, untuk bagian ini. Atur saya posisinya. Kita buat juga bagian atas. Kemudian hubungkan. Nah, selanjutnya kita pakai warna yang tadi. Kemudian stroke colornya, stroke width-nya kita nolkan. Nah, seperti ini. Jadi lengan bajunya lebih nampak ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke sisi kiri. Kita buat juga bagian yang gelapnya di sini. Seperti ini ya. Kemudian pakai warna yang sama. Ini kita tempatkan di bawah lembaran tadi. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi. Sekarang kita ke bagian apa ini? Rahang. Ya, rahang. Biar lebih jelas lagi. Ini kita juga akan menggunakan warna kulit yang tadi, cuman kita buat agak gelap sedikit. Nah, kemudian kita tambah warna, kemudian kita geser ini yang di tengah. Oke, sesuaikan saja. Kemudian stroke colornya kita matikan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jadi. Sangat simpel. Kemudian kita save saja dalam bentuk PNG. Oke. Nah, sekarang kita bisa gunakan ini dalam desain-desain poster misalnya. Misalnya kita pakai 4:3.
Kemudian warna backgroundnya pakai warna putih. Kita masukkan palet warna yang tadi. Ini kita akan gunakan juga. Nah, selanjutnya masukkan ilustrasi yang tadi yang telah dibuat. Kita juga dapat menggunakan shape misalnya dalam mendesain ini. Kita posisikan saja. Jadi ini tujuannya untuk objek ini lebih nampak ya sebagai background dari ilustrasinya. Kemudian kita buat saja desain seperti ini sebagai alasnya, ibaratkan alasnya ya, posisikan saja. Kemudian tambahkan warna, ambil di palet tadi. Ini kita posisikan di atas shape. Oke, atur, posisikan. Kemudian kita akan buat ilustrasi tanaman-tanaman. Kita pakai warna baju yang agak gelap. Kita model saja. Seperti ini ya. Ini bentuknya. Kita ilustrasikan. Jadi ini adalah ilustrasi tanaman. Tinggal copy saja, kemudian edit. Oops, kita kunci dulu. Oke. Satu lagi mungkin bisa pakai rotasi juga. Oke. Nah, setelah itu untuk ilustrasi pot bunga, nah, kita bisa pakai shape ini. Ini bentuk sederhananya, bisa pakai mask. Model saja, oke. Nah, setelah itu kita gabungkan semua, kita checklist semuanya untuk bagian ilustrasi bunganya tadi, tanamannya dengan pot seperti ini. Ini tinggal kita copy juga, kita tempatkan saja di bagian. Oke, seperti ini. Nah, sangat mudah ya. Untuk bagian shape ini kita variasikan sedikit. Shape lingkarannya kita bisa variasikan sedikit. Oke. Kita pakai mask juga. Oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang tinggal kita save. Ultra. Nah, seperti ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.